Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas fakta unik dari negara Jerman nih geng. Ketika era PD2, yaitu pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai fakta negara Jerman, kita flashback dulu geng. Jadi pada saat itu, pada tahun 1939, Jerman mulai menginvasi Polandia. Bersamaan dengan itu, pihak sekutu pun nggak terima guys, dan pastinya terjadilah efek domino dan timbullah pertempuran besar ya geng pada saat itu, yaitu perang dunia kedua. Dan pada saat itu terpecahlah dua blok. Yang pertama adalah blok poros, anggotanya adalah Jerman, Jepang, dan juga Italia. Yang kedua adalah blok sekutu atau blok aliansi, anggotanya terdiri dari USA, Uni Soviet, Perancis, Inggris, dan juga negara-negara kecil yang menjadi pengikutnya. Dan di sini pastinya menimbulkan banyak ini ya guys, banyak korban. Jika di total semuanya korbannya itu ada di kisaran 70 sampai 80 juta orang. Jadi 3 kali lipat dari PD1. Nah, di sini alasan gue kenapa membahas Jerman, karena Jerman merupakan negara yang pertama kali memantik PD2 ini terjadi, guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan intinya. Fakta unik yang pertama negara Jerman ketika era PD2 adalah remaja laki-lakinya itu sangat bangga dan sangat menginginkan menjadi tentara, guys. Sangat menginginkan menjadi tentara. Kenapa? Karena doktrin si Kumis Kotak yang sangat kuat. Jadi pada saat itu si Kumis Kotak menjadi pemimpin Jerman atau presiden lah guys ya, presiden Jerman pada saat itu, dan dia selalu memberikan propaganda untuk memantik semangat juang para pemuda-pemudi di Jerman sana, guys. Jadi di sana mereka itu pokoknya dicuci otaknya lah ya, agar mereka itu senang dengan profesi tentara, terus juga agar mereka itu ingin menjadi bagian dari divisi-divisi Jerman kayak gitu loh guys. Jadi bahasa gampangnya kalau misalkan pemuda Jerman nih diterima jadi tentara nih, mereka itu bangganya luar biasa guys. Di sini pun pastinya para gadis itu mengidolakan ya guys, mengidolakan dan menginginkan calon suaminya itu dari kalangan tentara juga pastinya. Bahkan melekat sampai detik ini sih. Cuman nggak sebesar atau nggak sepopuler dulu ya guys. Fakta unik negara Jerman yang kedua adalah hubungan sesama dulu itu jarang ya guys, nggak kayak sekarang. Kenapa jarang? Karena di sana sangat keras, sangat keras sanksi yang diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan hubungan seperti itu guys. Gue nggak bisa sebutin secara vulgar ya hubungannya. Intinya kalau misalkan pisang makan pisang, donat makan donat kayak gitu guys. Lu ngerti kan maksud gue? Jadi kalau ada orang kayak gitu, langsung ditindak tegas. Dengan apa? Dengan hukuman, dengan diberikan hukuman. Nah, karena ada nih geng, sahabat si Kumis Kotak, yang mana dia adalah orang yang membantu si Kumis Kotak ini membangun gitu kan, membangun partainya, membangun relasi, tetapi dia dihukum. Kenapa? Karena dia ketahuan dia itu melakukan hubungan terlarang itu guys. Pisang makan pisang. Pasti timbul di antara kita nih, kenapa ada tentara yang kayak gitu, padahal di sana sangat keras gitu kan, doktrin mengenai itu atau sanksinya itu sangat tegas lah kayak gitu. Jadi gini guys, sebagian orang di Jerman sana ya pada saat itu ya, pada saat tahun 1939 sampai tahun 1945 lah, mereka itu mikir seperti ini. Kalau misalkan mereka nikah sama cewek nih, sama gadis lah ya, mereka itu pasti kan nantinya punya anak nih. Nah kalau mereka punya anak, mereka itu kasihan guys kepada anak dan istri mereka. Kenapa? Karena bisa jadi korban perang, istilahnya kayak gitu loh guys. Korban perang dalam arti suaminya kan maju nih ke medan perang, habis itu meninggal misalkan, otomatis mereka kan sedih pasti. Nah mereka pada nggak mau kayak gitu itu terjadi guys. Nah mereka pada nggak mau itu terjadi, makanya di antara mereka ada yang membelok gitu kan, atau menyimpang lah dari segi hubungan gitu loh guys. Jadi mereka nyari jalan pintas aja lah dengan cara ya. Fakta unik negara Jerman selanjutnya ketika era PD2 adalah wanita dan juga anak-anak diwajibkan ikut berperang. Tapi ini terjadi ketika tahun 1944 ya guys. Ketika Jerman sudah terpojok, ketika Jerman sudah di ujung tanduk lah. Di ujung tanduk dan hampir mengalami kekalahan gitu. Jadi mereka dipaksa tuh menjadi tentara atau menjadi tameng lah ya, tameng hidup guys. Bahkan di sini anak-anak itu dimasukkan ke divisi khusus bernama seperti yang ada di samping kanan gue. Nah di situ isinya tuh macam-macam.
Ada anak-anak kisaran umur 7 tahun, 8 tahun, ya pokoknya 17 tahun ke bawah lah. Ada juga divisi tentara rakyat Jerman. Divisi ini diisi oleh orang-orang Jerman kisaran umur 15 sampai 70 tahunan. Intinya mereka yang masih bisa megang senjata nih, masih bisa megang senjata, masih mampu untuk melemparkan granat, mereka harus ikut tanpa terkecuali. Jadi baik laki-laki, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, mereka harus ikut. Dan di sini pun menjadi apa ya? Menjadi senjata ini ya, senjata yang mengagetkan pihak sekutu dan Uni Soviet pastinya. Kenapa? Karena nggak bisa ditebak gitu loh. Jadi tiba-tiba nih ada anak kecil lari-lari ngelempar granat. Anak kecil itu bagian dari divisi si kumis kotak itu yang hendak memberantas musuh. Bahkan di sini para tentara sekutu pun pada heran, guys. Sepatuh itu gitu kan orang-orang Jerman kepada pemimpinnya. Padahal pemimpinnya udah sangat-sangat menyengsarakan gitu. Fakta unik selanjutnya dari negara Jerman adalah pemimpinnya melakukan dengan cara kepalanya sendiri. Nah, kenapa? Karena dia tahu Jerman itu udah di ujung tanduk dan di ujung kekalahan, makanya dia menghabisi dirinya. Dan dia pun nggak mau nih jasadnya ditemuin, dan dia juga nggak mau jasadnya itu dipermainkan, guys. Dipermainkan oleh pihak musuh atau pihak sekutu. Karena dia tahu sahabatnya yang berasal dari Italia, yaitu Benito Mussolini, meninggal. Setelah itu jasadnya diarak keliling kota. Dan yang lebih parahnya lagi adalah jasadnya dipermalukan dengan cara dilempari batu dan juga diludahi. Jadi dia nggak mau ini terjadi nih. Makanya dia mengutus bawahannya ketika dia selesai dirinya untuk membakar, ya guys, membakar jasadnya dan juga jasad istrinya. Dan pada saat itu kenapa bisa ketahuan itu jasadnya si kumis kotak? Dengan cara melihat giginya, guys, gigi dan juga kerangkanya yang masih tersisa. Dan pada saat itu juga ada dokter pribadinya si kumis kotak yang ditanyai langsung oleh pihak sekutu. Jadi ketika mereka menemukan gigi dan juga bekas tulang-tulang si kumis kotak, nanya nih pada dokter pribadinya si kumis kotak, ini bener gak nih punya si kumis kotak? Itu adalah fakta-fakta unik negara Jerman ketika era-era tahun 1939 sampai tahun 1945. Buat lo yang menambahkan tentang fakta negara Jerman ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.